Nyasapnya Salasa cenah tadi sekarang ya cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng saya Igin, owner Studi Mampir Kopi di acara Mampir Podcast karena podcastnya mampir-mampir. Dan di segmen Cerita Kopi Untukmu. Nah, kali ini saya berkesempatan ngobrol. Bintang tamunya ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Ini ada Pak Rama. Beliau dosen saya, guru saya, dan sekarang juga sebagai naon ya, bos. Wah, amin. Bos apa nanti kita bahas ya. Amin. Di paling ujung ada A.A. Denis. Beliau senior saya di kampus ya. Kita berdua mahasiswanya Pak Rama dan kita bertiga sama-sama tercemplung di dunia wirausaha ternyata. Nah, ini teh di mana ini? Sekarang kita ada di Es Coklat Panjang Umur, lokasinya di Galuh Mas, teman-teman. Es Coklat Panjang Umur. Oke, ini jadi ruko punya Kang Denis. Denis ya. Kang Denis. Cuman saya ikut-ikutan aja. Biasa nebeng usaha. Nebeng usaha. Emang harus saling membantunya, Pak ya? Amin ya. Iya. Siapa tahu kopinya juga mau di sini ya. bisa boleh. Siap. Masih luas, Bang. Siap. Space-nya masih ada di atas juga. Ya, boleh. Nah, latar belakangnya nih kalau saya mah udah tahu gitu ya. Beliau ini orang-orang hebat ini siapa gitu. Cuma teman-teman di rumah para penonton teh mau tahu Pak Rama teh siapa sih sama Adenis. Dimulai dari Pak Rama dulu ya. Oke. Sok. Perkenalkan, nama saya Rama Nurwansyah. Saya sebenarnya sehari-hari mengajar di Unsika. Mengajar di Unsika jurusan PJKR, jurusan olahraga. Cuman ya nggak tahu nih tiba-tiba kecemplung di wirausaha kayak gini nih. Ya, kalau misalkan latar belakang mungkin nanti ya perkenalannya dengan Adenis dulu ya. Sok. Oke, saya Denis Hidayat Hermawan, saya pemilik Es Coklat Panjang Umur cabang Karawang karena cabangnya banyak banget di beberapa kota. Kebetulan dapat amanah Karawangnya dimiliki oleh saya. Saya guru di salah satu sekolah swasta di Karawang. Cuman sebagai tanda-tanda manusia yang tak pernah bersyukur dan merasa selalu kurang, jadi bikinlah sedikit kedai buat nongkrong gitulah. Ya emang dulu ya, entah dosen mana yang ngomong, Pak A, budak olahraga mah kudu leuwih beunghar ti kepsekna. Bisa jadi sih. Oh gitu ya. Iya. Ada yang bilang di kampus di kelas, anak olahraga mah harus lebih kaya dari kepsekna cenah. Jualan. Ini itu bisa jadi uang katanya. Jangan terpaku sama satu kegiatan gitu, mengajar aja gitu. Kita harus giat gitu ya. Kalau menyalahkan emang nggak bisa dipungkiri ya, apanya pasti kurang gitu ya. Pernah saya tidak bersyukur ya. Bukan tidak bersyukur. Pernah saya pas interview, Pak, gaji guru 1,5, terus di sini 2,5, gimana, besar atau kecil? Saya jawab, kayaknya kalau gaji guru mah disebut kecil, disebut besar, tetap aja kecil, Pak. Sebenarnya selalu cukup sih. Iya, cukup apa aja.
karena berkah ya. Nah, saya juga ngajar, siapa tahu berkah ke usaha gitu. Amin. Nah, terus kita udah tahu nih, Pak Rama sebagai dosen dan Denis sama seperti saya ngajar di salah satu sekolah swasta ternama malah ya di Karawang ya. Nah, terus Denis kenapa milih coklat gitu di Banyaknya era produk gitu ya. banyak produk, es teh, es kopi. Nah, biasanya kan coklat itu salah satu menu dari teh, kedai kopi lain ya. Teh dan kopi itu ada coklat, tapi Denis fokus ke coklat gitu. Jadi pertama itu saya mengenal es coklat panjang umur itu ada di Semarang ya. Mohon. Dan itu luar biasa rame karena entah kenapa makanan yang datangnya dari Jogja, datang dari Semarang itu selalu viral. Mohon. Dan saya membuka ini di fase yang kopi lagi rame, es teh juga lagi rame gitu, kayak ya udahlah bikin kopi aja, bikin es coklat aja kali aja ikut rame gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, memang jadi insya Allah nggak ketuker, orang yang mau beli coklat datang ke sini langsung gitu. Karena percaya diri banget nih saya, coklat yang ada di sini tuh beda. Berani mengadu lah. Gitu. Tapi lambat laun saya juga belajar kopi ya. Kemarin saya ketemu sama Agigin. Iya. Wah, banyak banget kopinya, banyak banget pelajaran yang harus saya dapetin nih. Kayaknya nggak cukup sekali 2 kali saya datang ke sana. Asal ngomong itu mas saya mah. Dan dalam waktu dekat lah nanti memang saya mau buka menu kopi juga. Mohon, siap. Beli kopinya di mana ya saya? Di Sudi Mampir Kopi, deal dulu. Masuk. Masuk. Aduh, luar biasa. Nah, kalau ini kan coklat ya, kalau Parama itu lebih ke makanan ya. Ya, Makanan ringan. Itu makanannya apa, Pak? Kalau makanan sih dominannya yang berhubungan dengan peracian sih. Iya. Kalau saya peracian, bukan hanya cireng sebenarnya. Cuman memang tagline-nya adalah cireng buncit terenak dari Karawang. Nama itunya dulu. Nama produknya, nama tempatnya itu Ranea Food. Ranea Food, teman-teman. Ya, Ranea Food, cuman emang tagline-nya adalah cireng buncit, cireng terenak dari Karawang. Jadi kan sekarang kan banyak banget cireng Bandung, apa-apa dari Bandung, Batagor Bandung, ini Bandung dan sebagainya lah. Nah, saya ngerasa sebenarnya saya tinggal besar di Bandung sebenarnya. Cuman karena sekarang alhamdulillah saya dapat rezeki di Karawang gitu ya. Terus punya rumah di Karawang gitu, kerja juga di Karawang gitu. Kenapa enggak sih saya pengen ngangkat Karawangnya ya minimal dengan produk yang saya punya gitu. Jadi si cireng ini, produk saya Ranea Food ini sebenarnya orang-orang sih banyak banget yang nyangka bahwa saya franchise dari orang lain gitu. Padahal sebenarnya emang ini produk kami pribadi, produk kami sendiri, bahkan mungkin bismillah kami udah mulai buka franchise di luar. Salah satunya kita ada di Tangerang. Gitu. Di Karawang itu udah ada 2 alhamdulillah berarti. Luar biasa. Lokasi di Karawang 2, lokasinya di mana aja nih? Yang pertama di Kondang Jaya. Itu di Kelari itu. Outlet pertama. Outlet pertama di Karawang, outlet pertama kami Ranea Food itu di Kondang Jaya. Di daerah yang mau ke arah CKM, depan ada counter di situ, ada beberapa counter besar lah di situ ya, produk besar. Cuman kita emang di sana sistemnya masih take away, jadi cuman ada kontainer booth lah di situ. Yang kedua ya di sini, saya gabung sama Kang Denis, Ya awalnya saya juga senang nongkrong sih, pengen main ke sini. Kebetulan kan Denis juga udah lama banget lah bareng sama saya juga bareng sama Denis bareng. Pas beliau buka di sini, wah ini kayaknya makanannya belum ada nih, boleh nih saya masuk. Mangga Pak, boleh ya. Berarti dengan senang hati. Jadi saya dengan istri bisa ngundang teman-teman juga ke sini. Di sini enak, bisa pakai duduk-duduk juga di sini gitu. Tempatnya lumayan asik sih. Homey banget kalau menurut saya di sini. Iya, emang tempatnya enak ya. Agak ke dalam jadi nggak terlalu bising. Betul. Jalanan Galuh Mas. Ini lokasinya di Galuh Mas ya? Galuh Mas. Belakang ikan atau toko obat ya? Nah, itu belakang ikan atau toko obat dan seberang
Primaya Hospital. Primaya Hospital. Iya. Gampang jadinya. Gampang nyarinya di sini. Private banget jadinya, enak di sini. Gitu. Iya. Nah, terus kapan nih tertarik wirausaha teh? Kalau Parama dulu deh. Oh, saya dulu. Sebenarnya saya mencoba untuk berwirausaha itu dari SMP. SMP? Iya, dari SMP saya udah bantu-bantu orang tua gitu. Maksudnya bukan bantu, jadi orang tua tuh bikin manisan dari pepaya tuh dulu waktu SMP, yang kriuk gitu, bawa ke sekolah, jualin. Yang ditaruh gitu. di itu ya, freezer kulkasnya. Itu kan seger ya gitu, dijualin. Pulang tuh habis, alhamdulillah. Pulang bawa ke rumah, Bang gimana makanannya? Jualannya habis mah alhamdulillah. Mana uangnya? Habis juga. Jadi nggak dijual, masa dibagi sedikit yang beli, daripada ini pulang dibawa pulang masih ada, kasih aja lah udah. Kayak gitu awalnya dari SMP, cuman kesini pas kuliah juga saya istilahnya sebenarnya orang tua bukan berarti nggak mampu, cuman karena senang aja jualan gitu awalnya mah. Cuman kesini alhamdulillah kebetulan sekarang punya pendamping, punya istri dia dari perhotelan, senang masak juga, ya mulailah kita usaha Rania Food ini dari tahun 2020. Awalnya seperti apa itu? Apa langsung 2020 outlet? Karena kan kayaknya awal pandeminya itu ya, Pak. Iya, 2020 itu sebenarnya awal pandemi. Kita awalnya cuma udah pengen punya usaha dulu, ada kerjasama dengan beberapa tempat sebenarnya. Kita jujur aja, saya sama istri itu nggak punya modal besar awalnya. Aduh, apa ya, ternyata malah kena pandemi, pada proposal udah jadi tuh mau kerjasama dengan salah satu tempat wisata gitu di Kabupaten Karawang, mau buka di situ. Ternyata langsung pandemi kan awal 2020 tuh. Aduh, gimana nih, sayang banget gitu dengan keinginan istri. Terus awalnya sih istri ngajarin kakaknya, tetehnya buat bikin cireng tuh di Subang, di Belanakan dulu. Dia jualan di sana kan, jualan ada makanan lah gitu. Pengen cireng kan, istri bikin, diajarin lah sama istri bikin cireng ini gitu. Awalnya cireng buncit dulu yang kecil-kecil itu. Bikin saya iseng video. Lagi bikin iseng video, terus produknya difotoin sama saya, iseng-iseng aja share di status WA WhatsApp. Di share, ternyata banyak yang nanyain, apa Pak itu Pak, katanya jual nggak, itu dijual dan sebagainya lah gitu. Akhirnya saya bilang ke istri, Neng mau nggak nih jualan nih gitu, jualan cireng nih, ternyata banyak yang nanya gitu. Oh ya udah deh dicoba. Akhirnya cobalah bikin, masih manual tuh dulu, belum ada mesin untuk produksi. Oh, jadi sekarang pakai mesinnya, mesin cireng ya, Pak? Ada, alhamdulillah. Jadi dulu masih manual, benar-benar capek, pakai tangan, panas kan, yang namanya ngadon aci itu kan pengen kalis tuh harus benar-benar pakai air panas kan. Iya. Masih pakai tangan, dulu masih manual, hanya mampu sehari bikin 30 box cireng buncit doang. Cuma 30 sehari. Aduh, luar biasa, capek banget gitu. Nah, terus udah mulai banyak yang kenal, akhirnya di 2021 mulai kirim-kirim lah keluar kota. Tapi masih di rumah? Masih di rumah, masih manual gitu, pembuatannya masih manual. Akhirnya 2021 pertengahan, ya maksain lah. 2022 saya mulai maksain beli mesin, karena permintaan alhamdulillah mulai banyak tuh. Kita dulu di 2022 itu udah kirim-kirim kayak ke Batam, ke Bali gitu, udah mulai kirim-kirim produk kami keluar gitu. Cuman ya masih belum punya outlet kita gitu. Jadi pertama punya outlet itu di 2023 awal, bareng nih sama Kang Denis. Di bulan Januari openingnya bareng. Padahal kita gak janjian. Tapi gak janjian ya. Jadi saya nggak tahu Parama mau buka outlet. Parama juga nggak tahu kalau Denis mau buka outlet. Jadi awalnya saya share undangan launching ke teman-teman gitu. Parama juga, oh iya aku juga buka di hari itu. Di hari yang sama lagi. Oh, di hari yang sama, bukan bulan yang sama, hari yang sama. Hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, bareng kan Isya? Iya. Di tanggal 14 Januari ya gitu bareng. Buka aja bareng. Jadi teman-teman kebagi dua tuh. Yang main ke saya, yang main ke Denis gitu. Kebagi dua. Akhirnya karena lingkungan kita bareng ya, sama-sama satu lingkungan lah teman-teman gitu. Kaget saya juga, waduh, Denis ternyata buka juga nih, tapi Denis ke minuman, saya ke makanan. Gitu. Nah, sekarang kolaborasi. Kolaborasi di sini. Nah, selain coklat, ada nggak menu di sini? Menunya
Yang kita buat sih banyak ya. Mm-mm. Kayak warkopan, kayak Indomie. Oh, untuk Indomie kayak gitu. Terus kita juga buat es kopi yang memang sederhana banget. Iya. Sederhana banget, saya malu banget cerita ini. Sama ahli kopi. Gitu. Coming soon banyak sih beberapa teman-teman saya yang memang mau buka di sini juga. Maksudnya kayak Parama di sini yang buka bareng cirenya di sini. Cuman belum bisa saya rilis hari ini. Iya. Belum bisa rilis saya hari ini karena memang saya pengen es coklat saya juga tetap jadi nomor 1 Dominan penjualannya. ya. Indominya juga ya kita siapin. Kalau dulu karena masih minuman jadi kita menyediakan tempat untuk teman-teman kita yang haus aja. Karena makanannya nggak bisa. Kalau sekarang kita udah siap, yang lapar, yang haus udah bisa datang ke sini. Ada teh tarik juga ya dari? Ada teh tarik, ya minuman aja ya. Iya kayak gitu, kita masih belajar. Kita masih belajar dan pertama buka awalnya bingung juga mau buka apa aja nih, menunya apa aja nih. Bahkan ketika buka juga ada pembeli, kita masih bingung ini mau kemana datangnya gitu. Tapi jujur luar biasa Kang Denis. Pertama saya datang ke sini juga, nih serius nih dengan ruko sebesar ini. Iya. Jual cuman es coklat saya pikir gitu kan. Iya, cuman 1 menu, luar biasa. Awalnya gitu, makanya Denis tuh ruko dulu baru produk, kembali. Ya. Itu luar biasa. Kalau Bapak kan di rumah dulu, ya. Gitu. Baru Udah pasti nih pasarnya baru. Iya. Outlet. Ini beranian luar biasa. Ini terlalu nekat. Kang Denis luar biasa sebenarnya. Kalau Parama bilang yakin, sebenarnya nggak yakin sih Pak. Sebenarnya nggak yakin, teman sekarang udah mulai banyak teman-teman datang ke sini, jadi semakin yakin kalau sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Gitu ya. Nah, saya juga pernah lihat ya franchise coklat di Jogja di Semarang. Nah, terus nyoba sendiri pas awal bulan puasa gitu. Kan biasanya ya coklatnya di blender aja gitu. Nah, kalau lihat di mereka kan coklatnya tuh di panci gitu ya, dimasak. Nah, saya coba betul. Kayak gitu. Rasanya pahit. Apa salah beli coklat apa gimana gitu, karena yang saya beli itu di marketplace original plain kayak gitu. Jadi walaupun dikasih gula, dikasih susu, angger pahit eta. Betul, emang dasarnya coklat pahit sih. Pahit ya, sama kayak kopi ya. Ketika saya menikmati coklat juga kayaknya lebih enak tuh nggak terlalu manis, agak pahit gitu. Cuman market Karawang kira-kira menerima nggak ya nih coklat pahit? Disangkanya ini kurang gula atau nggak disusuin kayak gitu. Jadi kayak kita menyesuaikan lingkungan juga sih. Gitu. Awal pertama kita buat pahit, orang-orang bilang pahit. Ini kayaknya kurang gula, Kang. Oh, ini emang kayak gini, ini sesuai SOP kita yang kita dapat dari Semarang. Cuman ngobrol kayaknya nggak bisa nih kita jual. Nggak bisa jual sesuai SOP, artinya kita harus modifikasi lagi memang yang menyesuaikan lidah Karawang gitu. Iya. Oh, emang saya juga di sana ya, yang pahit itu udah sekali-kalinya saya bikin 1 panci nggak habis. Langsung 1 panci. Ada 500 gram gitu disuruhnya. Lihat-lihat di YouTube ya, langsung sama 4 liter air gitu ya, sama 1 liter susu jadi 5 liter gitu. Cuma laku ke beberapa orang, dan yang ramenya tuh di sono anak-anak sekolah gitu yang sukanya manis-manis gitu. Apa salah ya saya, karena di marketplace tuh ada original, ada yang apa coklat Oreo, coklat banyak lah gitu. Ini yang mana saya dark coklat. Coklat, ya. Yang kayak gitu saya pilihnya yang original gitu. Iya original. Ternyata originalnya coklat pahit. Iya, saya baru tahu itu kemarin. Nah, terus kalau Adenis mulai kapan? Biasanya kan kalau anak olahraga ya teman-teman saya lah. Usaha itu mereka itu ke
ke bidang sport gitu, jualan sepatu, jualan jersey gitu ya. Nah, kita melenceng. Kita cuma bertiga doang juga kayaknya nih. Melenceng dari pakem. Iya. Gitu kalau jualan sih dari mulai SMP ya saya tuh di Bandung. Ya? Di Bandung tuh waktu itu cuman kayak ngolektifin kaos kelas, Pak. Iya. Ayo udah aku anggap itu udah mulai bentuk usaha lah. Iya. Di SMP itu terus saya tuh jadi calo tiket Persib gitu. Cuman buat teman-teman doang. Jadi yang mau nitip tiket. Nah, iya calo teh ya. Tiket timur 20 gitu. Ya udahlah jadi 25 gitu. Iya. Daripada nggak kebagian gitu. Itu Dari SMP itu teh. SMP udah mulai nonton Persib. Gitu kok. SMA juga sama jual beli sepatu karena SMA saya pindah ke Karawang. Jadi ketika saya pakai sepatu tuh teman-teman tuh nih dibeli aja. Oke lah dilebihin 30.000. Bandung lagi beli. Ada yang beli lagi gitu. Dan SMA juga sama sih masih kayak kolektif kaos-kaos kayak gitu. Nggak sadar emang itu kayak mental usaha kita. Mentalnya tuh terbentuk dari situ. Terus waktu lulus kuliah aku punya brand namanya Kue Cubit. Kue Cubit waktu itu lagi viral banget. Lagi rame banget. Kebetulan tempat orang jualan kue cubit itu udah rame. Wah udah rame banget di satu tempat. Dan dia udah tutup. Nah bulan berikutnya saya sewa tempatnya di situ, saya buka. Jadi orang yang tanya itu masih lokasi yang sama. Disangkanya orang yang lama ya? Orang yang lama. Wah kok beda ya katanya. Iya kata saya tuh beda, ini mah udah beda orang jualan katanya. Tapi ini enak juga kok katanya. Dan itu bertahan kayak 2 bulan. Kayak 2 bulan aja karena bentrok sama skripsi saat itu. Kayak harus milih mana yang harus ditinggalin, mana yang harus dilanjutin. Saat itu jualan itu luar biasa banget. Buka 5:30 sore 5:30 karena di Perumnas kan jajanan-jajanan malam gitu. Jam 7:30 itu udah habis. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Karena memang bawa apa? Adonannya nggak terlalu banyak. Oh, iya. Cuman 2 kilo. Besoknya 2 kilo lagi habis jam 7. Kata orang-orang, "Bang, yang banyak dong, Bang." Saya nggak kebagian. Gak mau, saya maunya 2 kilo aja Bu biar bisa pulang cepat katanya itu. Kayak gitu aja itu enak lah, alhamdulillah. Akhirnya ya terbentuk. Karena pilihan itu ya. Salah satu buka toko ini juga karena saya kadang bingung mau nongkrong di mana. Mau di kopi mana nih? Kafe-kafe di Galuh Mas itu kalau mau ngopi ya minimal 35.000 dan lumayan ya. Buat saya nggak ngopi gitu. Dan teh manis doang di kopi kayak nggak keren. Ya udahlah buka es coklat aja maksudnya tuh biar saya buka coklat di sini sekalian di ruko biar teman-teman ngumpul di sini. Dan ini tempatnya kayak nggak kayak kafe-kafe lain yang aturannya saklek gitu ya. Kalau di sini mah mau sambil tiduran monggo, mau berisik monggo. Di sini mah lebih enjoy mangga sih lah, mangga ya. Makanya saya nyaman kenapa pengen gabung. Enjoy banget bener tuh suasana di depan juga nanti kalau misalkan teman-teman lihat nanti mungkin di ini ada foto-fotonya gambaran tadi udah foto-foto juga kan Agigin. Itu private banget, enggak deketan sama ruko lain. Terus enggak kedengeran bising di jalan gitu. Bener-bener cuma kita doang di sini, tamu kita doang yang datang ke sini tuh. Gitu. Jadi lebih makanya kenapa saya juga tertarik untuk gabung di sini itu. Ada beberapa juga yang nawarin, ada nih ya, kayak kemarin ya ada yang datang ke sini pengen nawarin juga di depan Unsika. Emang sih kalau ngelihat pasar kayaknya lebih luar biasa di sana gitu kan, depan kampus. Cuman kan saya udah memastikan bahwa saya pengen di sini nih gitu, pengen gabung sama ada ini ngebesarin ini ya udah di sini aja lah gitu. Bukan karena bisnis buat kami jualan bukan cuma sekadar jualan Iya. Itu sih kalau buat saya pribadi mungkin ada nih juga nggak jauh beda kali. Betul kayak gitu. Harus moodnya juga harus ini dapat gitu ya. Kalau lagi jelek atau emang nggak cocok gitu, walaupun rame itu nggak sampai ke hati gitu. Betul. Kalau di sini makanya feel-nya udah pas datang, udahlah di sini, alhamdulillah tapi welcome banget gitu pemiliknya gitu. Ya, alhamdulillah jadi bisa masuk ke sini juga. Nah terus untuk di Rania Food kan Pak Rama itu dosen ya.
Kesibukannya luar biasa, dosen, pelatih, beberapa cabang olahraga, Alhamdulillah, alhamdulillah. jualan juga. Nah, gimana cara membagi waktunya? Karena banyak teman-teman ya yang katanya nggak punya waktu, sibuk, tapi film di Netflix apal semua. Lagu di Spotify apal semua. Dia nggak punya waktu gitu katanya. Nah, sedangkan Pak Rama ini yang udah rutinitasnya padat ditambah lagi usaha gitu. Nah, usahanya berkembang, bukan cuma usaha-usahaan ini teman-teman ya. Amin, amin, amin. Nah, gimana mungkin bisa dijelaskan gitu? Oke. Sebenarnya dari dulu saya punya prinsip, makanya Denis juga pernah gabung ya ngajar sama saya, Iya. pernah bantu-bantu saya ngajar juga ketika masih kuliah. Waktu belum ada kesibukan kayak sekarang nih, Denis juga luar biasa kesibukannya. Iya. Nanti bisa diceritain lah kesibukan Denis ya. Saya sering bilang ke teman-teman, saya pasti ngajak orang yang sibuk. Saya nggak akan ngajak orang yang santai. Karena apa? Orang sibuk pasti udah bisa ngatur waktu. Jadi setiap harinya tuh udah ada gambaran nih. Jam segini harus ke sini, jam segini harus ke sini, jam segini harus ke sini. Jadi setiap hari, tiap minggu, tiap bulannya udah ada jadwal gitu. Beda dengan orang santai. Kalem nonton Netflix dulu yang tadi gitu kan. Santai mau dengar musik dulu misalkan kayak gitu. Karena saya yakin orang yang sibuk, sesibuk apapun dia pasti udah punya jadwalnya sendiri. Saya pernah kerjasama nih dengan Adenis dulu ketika mengajar gitu, pernah bantu saya ngajar juga supaya saya bisa kegiatan lain. Adenis gantiin saya mengajar. Iya. Padahal belum ini. Pas saya selalu tanya ke Adenis, Kang, bisa bantu saya nggak hari ini? Jam berapa Pak? Beliau selalu bilang gitu, selalu nanya jam berapa. Denis bisanya jam berapa? Gitu. Dia ngejelasin pagi ke sini sampai jam segini, siang jam segini sampai jam segini, sore jam segini sampai jam segini dia ngelatih misalkan. Jadi kosong jam berapa? Paling jam 2 sampai jam 4 misalkan. Ya udah kita nanti saya kasih tahu ke mahasiswanya jam 2 kita mulai kuliah gitu. Digantikan oleh Adenis. Jadi benar-benar udah padat tuh jadwalnya luar biasa. Tapi kan dengan yang tadi saya bilang, orang sibuk pasti sudah bisa ngatur waktu. Beda dengan orang santai. Orang santai mah kalau masih banyak waktu, gitu kan? Pasti mikirnya kayak gitu. Makanya kenapa sekarang saya bisa yang tadi ditanyain gimana cara ngatur waktunya? Ya karena sudah terbiasa dari dulu seperti ini. Jadi asal teh sayang aja gitu. Setelah pulang mengajar, paling kan ngajar saya seminggu berapa kali sih gitu. Iya. Kalau ngelatih kan bisa sore misalkan. Nah, sisa-sisa waktunya kenapa enggak bisa dimanfaatkan? Alhamdulillah kan kebantu sama istri juga di rumah untuk produksi. Saya hanya bantu untuk pemasarannya saja. Kebetulan manajemennya juga, kami Ranea Food dibantu sama teman juga. Jadi ada 3 orang kita di Ranea Food tuh, istri di produksi, saya di marketing sebenarnya untuk memarketkan, dan manajemennya ada, kebetulan teman kami masih ada di Jepang. Jadi belum pulang ke Indonesia sekarang. Jadi kami dibantu Ranea Food bisa rada rapih lah gitu, bisa rapih kayak gini manajemennya. Orangnya nggak ada di sini nggak ada tapi di ya. sini gitu. Makanya kemarin pas waktu memperkenalkan untuk aturan-aturan franchise dan sebagainya, ya beliau yang menjelaskan dari Jepang lewat Zoom meeting gitu dengan beberapa klien kami gitu. Untuk ini loh aturan untuk franchise di Ranea Food itu seperti ini gitu. Aturannya ada beberapa aturan di franchise, entah itu mau mengambil yang royalti atau misalkan supply chain atau hanya sekedar buat jadi reseller saja gitu. Jadi aturannya sudah dibuat sama teman kami. Kalau saya kan nggak punya basic gitu di situ. Jadi saya selalu berpikir nggak mau memaksakan. Maksudnya dalam arti ketika saya tidak bisa ada di dunia itu, pasti ada yang bisa gitu, yang lebih mampu gitu di situ, ya kenapa enggak kita ajak gabung gitu. Makanya kayak sekarang saya nggak di minuman, ya ada ini, ya kenapa enggak kita gabung di minuman di sini gitu. Kalau saya nggak pernah memaksakan apa yang saya mau gitu. Kalau ada yang bisa bantu ya kenapa enggak gitu. Kayak gitu sih. Jadi waktunya kami mulai bisa keatur itu sampai sekarang lumayan berkembang gitu, walaupun baru beberapa bulan kebelakang gitu ya, mulai kelihatan lah gitu hasilnya. Karena ya alhamdulillah dibantu ada beberapa karyawan juga sekarang udah. Jadi makanya kenapa saya sekarang bisa ada di sini gitu. Ya kan di Kondang juga kan jualan sekarang. Iya. Nah, itu udah alhamdulillah udah mulai bisa dilepas lah gitu. Ada yang jualan udah bisa bawa sendiri ke rumah gitu, ngambil produk, nanti pulang dikembalin lagi ketika wadah-wadahnya yang kosong misalkan, alhamdulillah kalau misalkan habis gitu. Jadi udah jalan sendirilah yang di sana mah gitu. Udah semi autopilot teman-teman. Iya. Alhamdulillah gitu yang di sana. Jadi sekarang
Punya PR ya nih di sini karena kita belum grand opening. Grand juga opening. Jadi kalau softnya udah. soft opening. Cuman kalau grand opening Ranea dan es coklat belum. Jadi kita launching lagi lah. Nanti ditunggu lah. Ditunggu. Tanggalnya bisa disebutin apa masih rahasia nih? Bisa. Nah, kapan grand openingnya? Bisa biar sekalian datang lah buat teman-teman yang nonton ini. Insya Allah di minggu ini, di tanggal berapa nih minggu ini nih? Di hari Minggu kita akan grand opening di sini, sekalian launching juga, sekalian launching dan live musik di sini lah. Biar makin chill. Nah, sekarang ini video hari Selasa tanggal 9. Tanggal 9. Rabu 10, Kamis 11, Jumat 12, Sabtu 14, 15. tanggal 15, sekitar tanggal 14 atau 15 ya, hari Minggu aja. Bulan Mei. Di sini, bulan Mei 2023. Jam berapa nih? Sore paling. Mulai dari jam 4. Jam 4 ya. Sampai jam 10 malam. Jam 4 sampai jam 10 malam. Munti pagi tutup keneh. Yang punya tokonya masih ngajar. Masih ngajar. Nah, kan ngajar nih. Kalau tadi Pak Rama udah menjabarkan aktivitas sehari-harinya ya. Kalau Adenis gimana nih ngajar juga sama kegiatan-kegiatan yang lain? Alhamdulillah nih es coklat panjang umur ini dibantu banyak teman-teman saya. Bukan dibantu, saya merepotkan teman-teman saya sebenarnya ini. Sama. Banyak merepotkan teman-teman ini. Banyak teman-teman yang berlibat, tapi alhamdulillah nggak ngeluh teman-teman aku tuh. Mungkin belum sih depan aku ya. Teman-teman itu di belakang lagi ngomongin ya, itu. Teman-teman lagi pada di samping. Dalam video ini saya ucapin terima kasih teman-teman dan mohon maaf ya udah banyak ngerepotin. Gitu karena jujur pagi saya ngajar karena saya salah seorang guru ya. Terus ada aktivitas kegiatan eskul kayak gitu dan itu lumayan tiap hari, belum lagi saya punya klub renang. Dan itu tiap sore. Alhamdulillah saya punya karyawan yang memang luar biasa. Keren. Keren ya. Keren alhamdulillah. Dia pernah kerja di ex waralaba kayak gitu. Waralaba dan terbiasanya bagus lah pokoknya mah. Semuanya beres sama dia dan nggak tahu deh harusnya saya bayar berapa dia dan asli karena benar-benar kebantu banget ya, semuanya selesai sama dia. Jadi pokoknya es coklat ini tuh saya serahin ke dia lah. Gitu. Kata dia enak katanya dibanding di waralaba di sini nggak ada nota barang hilang. Jadi nggak ada denda, nggak ada potongan. Udah kejual segitu ya segitu aja kata aku tuh ya nggak apa-apa. Orang hari ini yang pengen coklat lagi sedikit nih kata. Gitu. Tapi kadang beberapa hari juga saya full di sini. Kayak kalau karyawan saya libur nih kayak ya udah saya nunggu di sini gitu. Dan mau nggak mau acara-acara atau kegiatan-kegiatan lain saya skip dulu, saya stay di sini gitu. Ya tuh ya teman-teman, gak ada namanya orang sibuk semuanya bisa ngatur waktu. Kan waktu dari dulu cuma 24 jam udah. Nah, jangan sampai kita diatur sama waktu gitu kan, kita yang harus ngatur waktunya kan. Gitu sih. Kalau saya pagi ngajar, pokoknya zuhur harus pulang ya. Habis zuhur pulang, istirahat jam habis asar, sangrai kopi. Kalau malah ada pesanan ya nggak ada istirahat, habis zuhur langsung kirim. Karena kalau mereka berdua ada karyawan, kalau saya pemilik, saya kurir, saya tukang sangrai, saya tukang seduh, saya OB-nya, ngosokan WC, berdebu saya semuanya. One man show. Lebih hebat berarti ini. Lebih hebat ini. Karena kita aja nggak mampu kalau harus kayak gitu. Lebih hebat. Ya, habis itu ya buka kedai sampai jam 12:30 sekarang. 12:30 jam 1 lah saya pulang. Nah, kedai yang kalau Sudi Mampir Kopi kan 2 kedai. Jadi kedai yang utama saya tutup, yang lesehan meja aja nih ya. Meja aja dibuka, masih ada anak-anak yang nongkrong. Jadi kan kalau rounding door gitu tinggal dijebret gitu ya. Enggak usah pakai kunci gitu, tinggal ditutupin rapat Nah, kayak gitu. Udah di rumah karena
Kalau Parama ada tim marketingnya, ada tim pemasarannya. Kalau saya tim marketing, saya tim pemasaran. Jadi masih berpikir udah sampai rumah teh tiduran, besok harus ngapain, strategi jualannya apa, Iya benar. nggak bisa tidur. Oh, kalau belum ketemu idenya, nggak bisa tidur karena harus kepikiran terus gitu. Iya, iya. Sekitar ya 2 jam tidur, sholat subuh tidur lagi. Sholat subuh tuh udah mandi. Jadi habis sholat subuh mandi, pakaian udah Siap berangkat ke sekolah. siap berangkat, tapi ke kasur dulu. Mampir dulu ke kasur baru langsung berangkat. Memanfaatkan dulu. Injury time biasanya kayak gitu. Lumayan Injury 2 menit time. atau 3 menit. Jadi teman-teman yang si itu mah usahanya lancar, si itu mah rezekinya banyak katanya. Kita itu, waduh ya, ini punggung semua sakit-sakit. Karena usahanya ya lebih keras gitu ya, mungkin ikhtiarnya lebih banyak daripada mungkin teman-teman yang nonton TV mulu, yang nonton Netflix mulu. Ayo bangun ya. Masa sih nggak termotivasi sama 2 orang ini nih. Nah terus apa ya, suka duka. Nah ini kan suka duka. Tadi kan itu mah sukanya doang. Nah dukanya apa nih? Jualan es coklat dan cireng deh. Dari siapa dulu nih? Sok dari siapa dulu? Parama dulu deh. Dari saya. Dukanya. Sebenarnya sih yang disebut duka itu ketika kita tidak bisa bersyukur ya. Iya. Sebenarnya gitu. Tapi memang jujur ada aja sih ya. Ketika aduh lagi jatuhnya, apalagi dari awal, ketika awal-awal, kan ini karena kami memproduk sendiri ya. Jadi kita masih nanggung resiko ketika gagal ngebuat. Jadi udah berapa kilo aci yang adonan yang kita buang, berapa kilo ayam yang udah kita buang-buang gitu istilahnya untuk isian. Karena kan kita hubungannya dengan rasa ya. Iya. Terus kita juga ada resiko ketika pembuatan. Beda mungkin dengan Adenis ketika es coklat yang udah franchise atau makanan-makanan lain yang franchise dari tempat lain misalkan. Kalau misalkan gitu kan tinggal datang, kita tinggal goreng misalkan. Kita tinggal hidangkan misalkan itu. Sedangkan kami kan benar-benar ngebuat dari awal gitu. Jadi dari awal itu lukanya ketika harus ngebuang-buang adonan. Pernah kejadian sebenarnya karena kami kan sekarang udah mulai pakai standar resep ya. Jadi udah nggak harus dicobain lagi gitu. Udah nggak, tinggal udah ditimbang aja. Ini ada untuk satu resep, ini timbangannya berapa, udah garam, gula, udah nyatu, ngaprup. Ini aja masak aja. Jadi yang produksi udah nggak kayak dulu harus dirasain lagi. Jadi sekarang istri karena kebetulan dari perhotelan dan skripsinya juga terakhir judulnya tentang standar resep hotel, jadi dipakai di produk kami ini gitu. Jadi sekarang udah mulai ya udah masak udah sama semua rasanya. Siapapun yang masak kalau udah tahu resepnya pasti rasanya nggak akan berbeda gitu. Jadi dukanya itu pernah kejadian cengeknya sebenarnya udah pedas timbangannya udah sesuai gitu. Tapi ternyata si cengeknya lagi jelek mungkin ya. Jadi nggak pedas. Kalau istri kan perfect banget orangnya gitu. Orang produksi itu perfect banget orangnya. Jadi ketika nyoba ternyata Mas kok nggak pedes ya katanya gitu. Terus gimana dong kalau kayak gini? Kan sebenarnya bukan kita yang mengurangi timbangan, saya bilang gitu kan. Emang sesuai, mungkin cengeknya lagi jelek. Kayaknya ini aku kasihin aja ya katanya. Gak mau aku jual. Ya Allah, itu udah bener-bener kita udah mah bikin gak pakai mesin. Udah panas ya. Panas gitu istilahnya, udah capek ke sana sini. Ya awal-awal kan produksi gak mungkin siang kita. Produksi dari jam 7 malam. Jam 7 malam. Ya, kalau pada saat itu ya sebelum punya karyawan, sebelum punya mesin, karena kita ini sendiri, karena dari pagi sampai sore saya ngajar, sore ngelatih, jadi pulang ke rumah baru bisa bantu istri gitu. Istri biasanya nggak mau kalau nggak ada saya produksi. Jadi jam sore baru pulang ke rumah, maghrib jam 7 kita mulai produksi nih, habis isya tuh. 7:30 lah, habis isya kita mulai produksi, selesai jam 1 malam. Gitu. Jam 7 buka, online. Jam 9, jam 7 pagi. Online gitu, jam 9 udah habis.
Jadi produksinya lama, habisnya cepat gitu. Waduh ini gimana nih? Bisa nggak nih kita produksi lebih banyak gitu? Bisa kata istri, tapi ya harus beli mesin katanya. Akhirnya ya nabung, kebeli mesin, ya alhamdulillah sekarang ya dukanya udah mulai dihilang-hilangin lah gitu. Walaupun kadang istri mikir, "Mas ini kok omset turun?" katanya. "Masih pada suka nggak ya gini-gini?" Karena kan mungkin yang namanya perempuan ya berpikirnya dengan perasaan ya. Kalau saya logika, ya wajar lah gitu. Yang namanya orang kan nggak tiap hari makan cireng gitu, ya. nggak tiap hari ya udah mungkin karena belum terlalu banyak yang kenal mungkin ya. Jadi kalau saya pribadi sih disebut duka ya udah lewat lah gitu. Sekarang bismillah aja lah. Udah tinggal mensyukuri aja yang sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan gitu. Mudah-mudahan bisa konsisten sih gitu. Itu aja sih kalau usahakan intinya konsisten ya. Iya. Kalau kayak Gigin kan udah berapa tahun ya Gigin ya? 5 tahun. Tuh udah 5 tahun itu udah buka kedai. Saya juga sebenarnya salah satu inspirasi saya Kang Denis gitu ngelihat Agigin. Terus ada mahasiswa saya juga kemarin tuh dia sambil kuliah sempat izin itu inget banget ya. Pak izin mau duluan nih lagi ngobrol-ngobrol tuh. Kenapa saya mau buka ini katanya. Saya jualan katanya. Jadi habis kuliah dia pulang nyiapin jualan angkringan gitu Bang Denis. Angkringan saya saya mau jualan. Oh, ini mahasiswa aja bisa gitu. Bisa sampai kayak gitu ngeluangin waktu. Masa sih saya nggak bisa gitu. Benar-benar jadi yang jadi motivasi saya untuk bisa ini ya nggak milih-milih sih. Semua yang misalkan ini Gigin bisa kayak gini. Terus ini mahasiswa yang ini juga bisa kayak gini. Wah, kenapa saya enggak gitu ya? Bismillah lah gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Tinggal ngerasain mudah-mudahan suka terus. Gitu dukanya. Amin. Nah, kalau Adenis gimana nih? Ada nggak suka duka jualan coklat? Apa karena kayak saya gitu ya? Oh, sapanci, ayam meser. Bisa. Dan itu pasti basi. Iya. Kalau sebenarnya sih duka dari setiap pengusaha itu sepi. Ya, pasti. Sepi awal-awal kan saya tuh kayak, nih orang yang beli pada kemana ya kata aku tuh. Udah tahu udah dipromosiin kok belum pada dateng kata saya tuh. Sempet kayak ya udah cuman bisa istighfar astagfirullahaladzim. Ngejaga tuh kayak cuman istighfar doang astagfirullahaladzim. Belum datang juga kata saya tuh yang belinya itu. Dan berhari-hari loh kayak gitu alhamdulillah. Iya. Bukan alhamdulillah lah astagfirullahaladzim juga. Cuman pernah kayak kita tuh kayak udahlah pulang lah kata saya itu. Hari ini nggak ada pembeli kata kayak gitu. Tiba-tiba ada beberapa motor kurang lebih kayak 10 motor datang ke sini. Kita masih beres-beres. Dia mau ngapain ya ke sini? Bang, masih buka? Buka, ini cuma dilap doang kok katanya. Buka. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya nanya di sini siapa yang ngajak ke sini? Itu Bang katanya. Soalnya di tempat lain udah tutup di Galuh Mas. Kita masih agak malam kan tutupnya kayak gitu kayak. Oh iya bagus Bang nih. Abang mau apa? Enggak apa-apa, saya coklatnya mau diskon berapa nggak apa-apa Bang kata saya ini. Luar biasa, saya senang banget. Itu sih ya senangnya kayak gitu. Beberapa tamu memang datangnya larut malam ke sini kayak jam 10, mau nggak mau kan kita harus layanin ya kalau kayak gitu ya. Di sisi lain kita udah ngantuk gitu. Iya, kadang yang datang-datang kayak gitu tuh setengah 10, jam 10, nah terus kita tutup jam 11, jam 12. Saya baru aja 1 jam di sini, Bang, udah mau tutup aja. Lu datang kemalaman. Itu problem. Jadi ya buat yang mulai usaha dan tempatnya sepi kayak gitu, aku rasa cari tahu, undang teman-teman ya kayak gitu. Insya Allah perlahan juga mulai alhamdulillah coklat kayak gini mulai disukai, maksudnya disukai itu banyak orang yang mulai datang ke sini emang sengaja beliin coklat. Gitu, bukan karena Bang adanya coklat doang ya, enggak kayak gitu emang. Oh Bang lagi pengen coklat, padahal aku lagi promosiin minuman-minuman lain di sini gitu. Cuman enggak katanya pengen coklat alhamdulillah. Udah mulai jadi favorit Karawang lah kayak gitu. Tapi ini kayaknya enak dicobain dulu nih. Iya kirain teh cuma. Nah silakan ini. Ini bukan cuma pajangan ini teh. Ini bisa ada isinya. Nunggu ditawarin saya. Iya saya ini jadi ini niat aja saya ngomong. Nah ini es coklat. Coklatnya nih. Seger banget kan kelihatannya tuh. Es coklat panjang umur. Panjang umur ya. Semoga bisnisnya juga panjang umur. Amin. Sama yang punyanya juga panjang umur. Amin. Jadi doa banget ini nama brandnya itu.
Segar banget, Ah. Nggak pahit ya kalau yang ini? Enggak. Enak. Sama kayak halnya kayak saya bikin kopi juga awalnya pahit. Asli, dan karena kopi itu kafein ya, jadi nggak bisa tidur. Jadi setelah itu saya nggak pernah trial kopi lagi, Pak. Nggak pernah, karena resikonya saya nggak bisa tidur. Iya, iya. Ya kalau saya tentang nggak ada pelanggan ya, pernah kayaknya 3-4 kali yang beli nol. Tahun-tahun pertama awal kita buka semua teman kita datang gitu ya pas opening. Wah, saya akan jadi orang kaya. Pas opening emang luar biasa ramai. Asli kelabakan. Asli waktu opening juga kita kayak, wah ini overload nih, jangan dulu datang kayak gitu. Kayaknya kita sebentar lagi kaya. Kita sebentar lagi kaya. Ini pendapatan segini kali segini, wah udah dapat segini nih. Andai tiap hari kayak gitu. Ternyata seminggu kemudian jam 7, habis Isya kali. Habis Isya, baru pada makan, nanti dulu lah. Jam 9. Apa nggak ada yang kesini ya? Udah jam 10 tutup. Nah pas tutup saya pasti pergi, nggak langsung ke rumah gitu, pergi ke kedai-kedai yang apa ya, yang konsepnya sama dan kayaknya sebudget nih. Nah gitu ya, di awal-awal itu ya saya belajar mengamati sih gitu jadinya. Kenapa kedai saya sepi, dia tidak, padahal kayaknya untuk lokasi misalkan walaupun berbeda tempat tapi lingkungannya sama gitu, tempatnya sama, menunya sama gitu. Apa yang membedakan? Nah itu juga saya pelajari sih. Ya sekarang alhamdulillah nggak kejadian lagi. Kayak gitu. Banyak yang tahu ya. Nah terus terakhir ya, pesan-pesan. Biasalah kata-kata mutiara. Pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang mau usaha merintis, takut gagal, terus jadi tidak berani mencoba. Nah apa nih, dari Adenis dulu? Buat teman-teman yang mau memulai usaha-usaha sejenis kayak gini, jadi jangan nyerah. Semua teman-teman pengusaha yang sama juga dapetin hal yang sama. Aduh sepi, pasti kayak gitu. Cuman percayalah besok kali rame. Besoknya sepi lagi. Mungkin besoknya lagi, dan wah luar biasa dapat pelanggan gitu tuh, benar-benar harus dijaga ketika kita memulai. Gitu. Itu aja, jangan putus asa. Rezekinya ada. Mungkin nggak hari itu. Semuanya datang di waktu yang pas lah kayak gitu. Nah mungkin di waktu yang pas ya. Saya juga kadang dari pagi sampai sore udah lelah banget. Buka apa jangan ya, buka aja gitu, buka. Nah ternyata sepi dan saya, wah lamun rame mah pasti orang isukan gering gitu ya. Nah ambil hikmahnya bener. Iya. Benar. gitu. Jadi semangat pokoknya buat yang mulai. Asli. Kalau Parama ada nggak nih? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Intinya sih konsisten dalam berusaha gitu. Judulnya juga kan pengusaha. Berarti orang yang selalu berusaha gitu. Pengusaha. Jadi ada imbuhan peng sama usaha kan. Jadi otomatis ya memang yang namanya pengusaha nggak ada yang santai-santai sih sebenarnya. Kalau kita walaupun kita masih kecil-kecilan lah ya gitu, usaha kecil-kecilan, tapi emang kalau nggak konsisten ya udahan pasti gitu. Walaupun nanti hasilnya bagus ataupun tidak, ya mungkin ada waktunya tadi gitu. Terus kalau misalkan gagal, kalau kita juga dari dulu kalau misalkan kebayang gitu, lagi belajar jalan, misalkan waktu kecil, jatuh Pasti. jatuh misalkan. Udah saya emang nggak mau jalan lagi, sakit jatuh gitu istilahnya dan sebagainya. Kira-kira kita sekarang bisa lari-lari nggak? Nggak mungkin kan. Jadi ketika mulai
jatuh ya bangun lagi gitu. Sampai akhirnya sekarang kita bisa ngobrol di sini, bisa lari-lari, bisa beraktivitas dan sebagainya. Ya karena itu prosesnya itu harus diikuti terus gitu. Ketika sampai akhirnya bisa besar seperti ini, ya nggak mungkin ujuk-ujuk besar kan gitu. Ketika belajar merangkak, mulai jalan dag gitu. Terus jatuh, kebayang lah gitu kalau misalnya ketika manusia gitu lagi belajar jalan belum jadi apa-apa, jatuh. Terus nggak mau bangun lagi, ya lumpuh berarti kan gitu. Intinya itu sih. Jadi ketika konsistensi itu sudah mulai hilang, ya udah berarti sampai situ gitu. Jadi intinya betul, semangat lah. Semangat Gitu teman-teman. ya. Itu aja sih. Nah, itu pesan-pesan Pak Rama dan Adenis nih buat teman-teman yang mau usaha, yang penting jalan dulu. Nah, kalaupun kalian jatuh gitu di usaha yang pertama, lakuin lagi usaha yang kedua dan sebelumnya harus evaluasi dulu. Betul. Nah, kenapa bisa jatuh di usaha yang pertama, jangan diulangi di yang usaha kedua. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi gitu ya. Katanya juga kan yang punya KFC baru di usia Ya, baru usia 50 60-an. Nah, 60-an baru kelihatan sukses loh ya. Dan aku rasa dia mempersiapkan juga di usia mudanya. Iya, memang dari usia muda. itu kalau baru diterpa Nggak ada pelanggan. nggak ada pelanggan, Kayaknya jauh banget dengan KFC itu. itu mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Gitu. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya, dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Sebelumnya nih, saya punya pertanyaan cepat. Siap. Pertanyaan cepat. Udah ditutup tadi. Buat dua-duanya ini. Buat kita berdua. Buat Parama. Oh, saya dulu. Parama. Oke. Siap. Nih, cepet ya. Siap. Yang pertama, ngajar atau jualan? Jualan. Bandung atau Karawang? Karawang. Cireng buncit atau cireng montok? Cireng buncit. Perahu kayak atau rowing? Kayak lah pasti. Kopi atau coklat? Pertanyaannya berat. Bahaya. Ini kalau pilih coklat nggak dipublis nih Pak videonya. Kalau milih ngopi, Rania dan keluar. Silang. Stoknya bisa dibawa pulang sekarang juga. Aduh, bahaya kalau gitu, Pak. Aduh. Ini pertanyaannya harus dijawab. Jawab. Diplomatis banget kayaknya nih cara jawab dua-duanya. Aduh. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kalau ada video yang mau dibuat atau ditanyakan, sharing apapun, bisa komen dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Sudi Mampir Kopi. Oke, terima kasih. Pak Rama, terima kasih. Siap. Adenis, makasih nih. Makasih. Maaf nih, tempatnya jadi berantakan. Nggak apa-apa. Apa-apa. Oke. Asal. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Sangat